Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di berkat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian kasih hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 9 sampai dengan 15. Pengalaman Tuhan Yesus memanggil para muridnya itu bervariasi. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus memanggil Matius, pemungut cukai ini untuk menjadi murid. Sangat menarik kisah Matius tentunya kalau mau kita bahas sebagai pemungut cukai. Tapi hari ini kita mendengarkan kalimat Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Dia datang untuk memanggil orang yang berdosa, bukan untuk memanggil orang yang benar. Kalimat ini menegaskan bahwa perutusan Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai Sang Juru Selamat. Apa yang dikerjakan oleh manusia supaya bisa mencapai keselamatan itu beraneka macam. Menurut kemauan dan kehendak sendiri, manusia itu punya berbagai macam pilihan. Supaya saya bisa selamat, menurut pemikirannya, menurut apa yang diharapkannya, yang diangankannya. Antara lain misalnya apa yang dikerjakan oleh Matius supaya hidupnya nyaman, hidupnya enak, selamat, dia bekerja sebagai pemungut cukai. Pekerjaan yang pada waktu itu nampaknya tidak dianggap sebagai pekerjaan baik-baik saja. Bahkan itu diidentikan dengan pekerjaan orang yang berdosa. Kesadaran Matius tentang hal ini cukup kuat. Dan Matius tidak mengingkari diri bahwa memang dia bukan orang yang baik-baik saja. Kelebihan dari Matius ialah dia dipilih oleh Tuhan. Bukan dia memilih Tuhan Yesus. Ini juga perjalanan iman kita. Ada orang itu yang merasa bahwa dialah yang memilih Tuhan. Maka dia beragama ini, beragama itu. Kalau ini tidak hati-hati, orang bisa merasa sombong. Karena nanti dia bisa beralih menurut pilihannya yang tidak cocok, tidak lagi memenuhi harapannya, ditinggalkan. Dia merasa berhak memilih menurut kehendaknya. Nah, dalam hal iman, dalam hal keselamatan, kita harus menggunakan satu pola pikir yang berbeda. Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita. Karena kalau kita memilih Tuhan, tidak ada kelayakan dalam diri kita. Tuhan yang sempurna, Tuhan yang maha serba, maha itu, kalau dibandingkan dengan kita yang memilihnya, itu tidak sepadan. Kita harus bersyukur bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kita. Bahkan mungkin bahwa kita ini sadar betul bahwa kita ini tidak layak. Dan biasanya memang demikian. Orang yang dipilih oleh Tuhan yang penuh keyakinan iman yang dia miliki, dia sadar bahwa dia tidak layak. Maka ucapan syukurnya ialah meskipun tidak layak, tidak pantas, toh Tuhan berkenan mengasihi bahkan memilih. Apalagi dalam pengalaman Matius, Tuhan Yesus sampai berkenan masuk ke rumahnya dan makan bersama. Kegiatannya nampaknya biasa saja, makan bersama sudah. Kegiatan makan itu sesuatu yang umum, yang tidak perlu dimaknai terlalu dalam. Tetapi juga bisa peristiwa makan bersama di rumah seseorang itu bisa sangat. Dan itu juga menjadi jalan bagaimana Matius itu menampilkan dirinya di hadapan orang banyak dan di hadapan Tuhan Yesus. Dan kalimat yang kita dengarkan di ruang perjamuan itu sangat berharga.
berharga bagi Matius. Dia merasakan betul bahwa kalimat itu begitu menyentuh dirinya, sehingga dicatatnya di dalam Injil. Itu juga menunjukkan bahwa Matius sadar betul akan kerendahan dirinya dan dia rendah hati, meskipun dia seorang rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita menghayati iman kita ini sebagai manusia yang memang dipilih oleh Tuhan. Kalau sudah dipilih, bukan sembrono, bukan sombong, bukan mentang-mentang, tapi justru harus rendah hati. Karya keselamatan terus berlangsung di tengah situasi seperti apapun, dan itu kan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan akan terjadi, akan terlaksana. Sekalipun ada banyak rintangan, termasuk halangan dari keterbatasan dan kekurangan manusia. Maka di sini sebetulnya merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita mengerti, kita pahami, kita yakin. Karya keselamatan bukan ditumpukan kepada kehebatan, kesempurnaan, kebaikan dari seorang manusia, tetapi ditumpukan kepada kebaikan, kemahakuasaan, kehendak Tuhan yang suci. Manusia dilibatkan di dalam karya ini bukan karena kesempurnaannya, kebaikannya, kehebatannya, tetapi karena belas kasihan. Dan kita harus bersyukur kalau kita dilibatkan, kalau kita dipilih, kalau kita diutus oleh Tuhan yang demikian. Bagi keselamatan banyak. Biarkan Tuhan masuk ke hidup Anda untuk kita, apapun situasi kita mungkin tidak baik. Dan biarkan Tuhan bukan hanya mengenal kita, tapi juga satu perjamuan dengan kita bersama, tinggal bersama dengan Tuhan. Dan kekuasaan Tuhan akan membawa kita sesuai dengan kehendak, bukan sesuai dengan kehendak. Selamat berkarya, selamat berjalan iman dalam berurusan Anda sehari.